Bentar, saya. Nah, oke. Oh, oke, ini juga boleh. Dah. Oke. Recording in progress. Untuk apa pengendalian dan resistensi mikroba. Masih ingat apa yang dimaksud dengan mikroba? Mikroba itu apa? Makhluk hidup berukuran kecil, Dok. Makhluk hidup berukuran kecil. Sama dengan mikroorganisme kalau. Sama ya? Sama, Dok. Sama. Berarti kalau mikroba itu meliputi apa saja? Yang makhluk kecil itu apa saja yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata Bakteri, jamur, dan virus. virus ya. Ya. Nah, sehingga untuk melihat ya, kemarin kan saudara sudah apa kuliah dengan dasar apa kemarin yang untuk melihat atau morfologi dari melihat morfologi mikroorganisme ini karena tidak bisa dilihat dengan mata, kasat mata, berarti kan perlu bantuan kan begitu ya? Ya. Nah, loh, jamur itu kok jamur itu loh kelihatan besar ya? Pernah melihat jamur? Pernah, Dok. Kok dikatakan mikroorganisme ya? Berarti bukan jamur-jamur yang saudara lihat itu ya, berarti ya? Atau jamur yang saudara lihat yang ada jamur apa itu misalnya, ya kan bermacam-macam tuh ya jenis jamur itu ya. Tetapi jamur atau fungi yang penyebab penyakit infeksi itu bukan jamur itu ya. Kalau jamur itu disebut sebagai mushroom ya, jamur berdaging yang tampak itu kemarin yang bisa ada yang bisa dikonsumsi, ada yang tidak bisa ya. Tetapi kalau untuk penyebab penyakit yang nanti harus saudara pelajari ini adalah fungi atau jamur yang bersifat mikroskopis. Itu ya. Ada dua golongan, yaitu ada yang disebut dengan kamir atau yeast dan kapang atau mold. Ya, yuk kan kuliah, mungkin kuliah awal ya itu ya, atau kuliah yang minggu kedua itu kan sudah disampaikan itu mestinya. Ya, oke, nanti saudara juga belajar tentang dasar dari mikologi ini ya. Oke, ilmu yang mempelajari semua kehidupan jamur atau fungi itu disebut dengan atau dinamakan mikologi ya. Baik. Nah, sebenarnya dalam pengendalian, jadi nanti itu ada dua hal penting yang perlu saudara ketahui ya. Ada pengendalian mikroba dan ada resistensi. Ya. Pengendalian mikroba itu merupakan suatu kegiatan yang nanti atau suatu usaha untuk menghambat atau membunuh ya mikroorganisme yang nanti tujuannya adalah bisa membunuh mikroorganisme atau menghambat pertumbuhan. Ya. Kesemuanya ini sebenarnya adalah digunakan untuk mencegah penyebaran penyakit. Ya. Jadi penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, kemudian
metode yang dapat dilakukan antara lain bisa dengan sterilisasi, ya. Jadi melakukan sterilisasi, kemudian bisa juga dengan melakukan desinfeksi, ya, atau bahkan kita memberikan suatu kemoterapi. Ya, jadi karena memang tujuannya untuk mencegah maupun menghambat maupun membunuh mikroorganisme tersebut. Ya, oke. Nah, sebelum saudara nantinya mempelajari bagaimana sih metodenya, kemudian jenis-jenisnya seperti apa, ya, karena nanti memang ada 3 hal yang penting itu yang perlu saudara ketahui untuk pengendaliannya. Saudara harus paling tidak memahami tentang beberapa teknologi yang biasanya erat dengan atau ada kaitannya dengan pengendalian mikroorganisme. Ya, tadi dikatakan, oh bisa dilakukan secara sterilisasi. Artinya apa? Sterilisasi itu yaitu menghilangkan atau membunuh semua mikroorganisme yang hidup. Ya, artinya sesuatu yang sudah dilakukan sterilisasi itu sudah tidak ada lagi mikroorganisme yang hidup di sana. Ya. Sehingga nanti kalau misalkan saudara melakukan uji sterilisasi, maka tidak ada pertumbuhan di media pertumbuhan yang saudara gunakan. Itu namanya berarti steril, ya. Jadi zero mikroorganisme, ya. Nah, sebenarnya itu ada apa hal yang lain, ya, ya, misalkan dengan melakukan desinfeksi, ya. Nah, kalau desinfeksi berarti melakukan atau menghilangkan mikroorganisme yang bersifat patogen, tetapi menggunakan bahan yang disebut dengan desinfektan. Ya. Bisa juga ada bahan yang disebut dengan antiseptik. Ya. Tetapi biasanya ini dibedakan karena kemampuannya atau penggunaannya. Biasanya kalau desinfektan itu digunakan untuk barang atau benda mati, tapi kalau antiseptik itu digunakan pada jaringan yang hidup. Ya. Tetapi saudara juga tidak boleh menutup uh, apa kemungkinan atau menutup mata begitu ya, karena memang ternyata di pasaran nanti di lapangan itu banyak yang seharusnya itu bersifat atau disebut antiseptik, tetapi disebut atau dinamakan desinfektan gitu, ya. Jadi nanti sebenarnya seperti alkohol 70% itu kan dia bisa digunakan sebagai antiseptik, ya, jadi ya karena bisa digunakan pada jaringan hidup, ya, tetapi tetap ada yang menyebut sebagai desinfektan karena dianggap mampu membunuh mikroorganisme gitu, ya. Nah, kemudian ada istilah, ya, ada pada bahan-bahannya itu ada istilah yang disebut dengan SAR atau artis atau stat, biasanya begitu, ya, berdasarkan sifat dari bahan tersebut, ya, apakah dia membunuh atau hanya menghambat pertumbuhan, ya. Nah, kalau menghambat artinya dia tidak membunuh semua mikroorganisme, ya, tetapi pertumbuhannya memang dihambat, ya. Nah, yang disebut site atau seed, misalnya contohnya adalah bakterosit, ya, atau bakteriosit, ya, itu adalah bahan yang bersifat mampu membunuh bakteri atau sel bakteri. Sedangkan yang mampu membunuh virus disebut sebagai virusid atau virus. Gitu.
ya. Sedangkan untuk yang mampu membunuh jamur itu disebut fungicide ya. Saya ingatkan lagi bahwa jamur atau fungi dalam hal ini adalah jamur mikroskopis. Sehingga sebenarnya sel jamur ini baru bisa saudara amati dengan bantuan mikroskop. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan, ada yang dikelompokkan kamir atau apa tadi namanya? Kamir atau apa? Eh, Tadi sudah saya sampaikan ya, kamir atau apa tadi? Yes, dokter. Yes, ya. Soalnya jam segini nih rawan anu ya, rawan tidur ya. Saya khawatir saya ditinggal tidur ini karena nggak ada yang off kamera. Sorry, nggak ada yang on kamera ini. Iya. Hmm? Ya, dokter. Nanti saya bisa cerita sendiri ini nanti kalau nggak ada yang ini ya. Wah, seperti bercerita soalnya. Ya, baik ya. Jadi saya ingatkan lagi tadi ada bahan yang apa, bersifat side atau statik. Nah, sebenarnya kepentingannya itu tadi sudah saya sampaikan ya. Antara lain apa? Tadi mencegah penyebaran penyakit dan infeksi baik pada manusia dan hewan ya. Saya eh, atau bahkan mungkin pada tanaman juga ada yang misalkan tanaman-tanaman itu kan juga banyak yang terinfeksi oleh virus misalnya ya. Nah, kemudian mencegah dan membasmi mikroba. Maaf, saya ini memang pulang dari itu ternyata kok sempat kena batuk gitu ya. Mungkin kecapean atau bagaimana. Sampai sekarang ternyata belum sembuh sebenarnya ya. Mudah-mudahan ini nanti enggak keganggu ya, batuk terus. Tapi ya biasanya kalau ngomong terus itu biasanya pasti batuk ya. Ya, saya ulangi lagi, apa? Mencegah dan membasmi mikroba pada bahan makanan. Biasanya bisa ya, atau peralatan, atau lingkungan, atau bahkan pada hospes sendiri. Ya, misalkan oh, menggunakan antiseptik seperti tadi yang sudah disampaikan. Ya, bisa juga digunakan untuk mencegah pembusukan atau kerusakan pakan, bahan pangan ya maksudnya ya, oleh mikroba itu juga bisa ya. Nanti ada tekniknya ya. Nah, bisa juga untuk mencegah kontaminasi bahan-bahan yang digunakan di dalam laboratorium. Jadi sebenarnya banyak sekali ya, tapi yang penting saudara pahami bahwa ada yang bersifat membunuh, yang biasanya disebut dengan kalau membunuh bakteri ya pasti disebut bakterisid atau bakteriosid. Ternyata saya barusan batuk ini tadi ya. Kalau sudah batuk terus nggak bisa dicegah soalnya ya. Nah, kemudian bagaimana untuk melakukan pengendalian mikroba ini yang bisa kita kerjakan bisa secara fisik atau menggunakan bahan kimia. Ya. Menggunakan fisik itu misalnya dengan pemanasan ya, dengan mempermainkan suhu. Apakah pendinginan atau pemanasan. Ya.
Kemudian bisa juga menggunakan bahan filter ya, yang disebut dengan filtrasi. Atau bisa juga misalnya dengan melakukan radiasi dari sinar. Ya, misalnya dengan sinar UV ya, dan sinar gamma itu bisa. Atau bahkan dengan bahan kimia ya, bahan kimia itu misalnya ada larutan yang bersifat apa yang digunakan sebagai desinfektan, misalkan sebagai antiseptik ya, atau bahkan kemoterapi yang lain. Nah, sebenarnya baik secara fisik maupun kimia ya, itu merupakan suatu usaha atau suatu kegiatan ya yang digunakan untuk memusnahkan ya, termasuk spora bakteri tentunya kan gitu ya. Jadi baik pada apa benda, lingkungan atau bab yang tadi sudah saya sampaikan apa tadi Eh, secara apa tadi pada benda atau itu berarti kan bisa dilakukan bukan untuk bukan untuk sel hidup atau jaringan ya, jadi bukan untuk host ya. Oleh karena itu bisa digunakan untuk benda-benda yang digunakan ya, misalkan dalam suatu peternakan atau lingkungan ya. Nah, sterilisasi ya, tadi kan sudah disampaikan. Kalau sterilisasi tadi apa? Membunuh semua mikroorganisme kan begitu ya. Artinya kalau sudah dilakukan sterilisasi ya harapannya memang tidak ada mikroorganisme yang hidup kan gitu ya. Jadi membunuh semua ya. Oleh karena itu dikatakan tujuannya adalah membunuh semua bentuk kehidupan. Ya. Nah, sedangkan secara metodenya tadi sudah disampaikan bisa secara fisika maupun secara kimia. Ya. Sebagai contoh misalnya secara fisika ya, yang tadi dikatakan eh, secara radiasi, jadi menggunakan gelombang elektromagnetik ya, baik pada radiasi apa ultraviolet ya, sinar gamma maupun sinar X ya, bahkan sinar matahari yang memang di sana banyak apa ada pancaran sinar atau radiasi gelombang elektromagnetiknya. Kesemuanya ini mampu merusak sel mikroba karena dia memang ada hubungannya dengan kerjanya itu di DNA-nya. Ya, jadi ada yang menyebabkan kerusakan ikatan intramolekulernya, ya, kemudian ada yang merupakan radiasi pengion, gitu, ya, sehingga semuanya ini akan menyebabkan kerusakan DNA, ya, dan tentunya akan menyebabkan kematian sel mikrobanya. Nah, kemudian teknik yang lain, kalau secara fisika itu bisa dengan metode pemanasan. Ya. Metode pemanasan ini ternyata bisa dikerjakan baik secara basah maupun kering. Ya. Ya. Seperti yang pernah saudara kerjakan, kalau praktikum di laboratorium itu apa contohnya? Yang selalu saudara kerjakan itu? Hmm? Apa ini? Sterilisasi ose, misalnya ya. Kan selalu saudara kerjakan itu. Ya. Mau mengambil bakteri, setelah mengambil bakteri, semuanya kan saudara kerjakan ini, yaitu dengan melakukan pembakaran di atas api bunsen. Ya, hanya kenapa bakteriologi itu selalu diingatkan. Yang rambutnya panjang harus diikat, ya, karena kan saudara nanti kalau pas
menunduk, ya, menunduk saking asiknya bermain dengan bakteri, lupa kalau ada api di sana, ya. Jadi semuanya itu demi keselamatan saudara, ya. Nah, metode basah misalnya bisa dengan memasak, ya, atau memanaskan dengan air mendidih atau mendidihkan, ya, air. Kemudian bisa juga dengan pemanasan basah yang disertai apa? Menggunakan tekanan uap air, ya, yang biasa kita kerjakan yaitu adalah dengan melakukan autoklaf, ya, menggunakan alat autoklaf itu, ya, itu dengan suhu sekitar 121 derajat Celcius, ya. Nanti ini semuanya bisa saudara kerjakan pada saat saudara melakukan praktikum di uh, lab bakteriologi. Nah, sedangkan pemanasan kering itu bisa saudara gunakan misalkan dengan oven, ya. Nah, pemanasan kering dengan oven ini tetapi perlu diperhatikan, ya, karena dengan oven ini bisa membunuh merusak, ya, juga merusak proteinnya atau membunuh sel bakterinya, ya, sehingga eh, memerlukan suhu biasanya memang eh, lebih tinggi begitu, ya. Jadi, nah, ini juga perlu diperhatikan. Mungkin nanti bahan-bahan apa yang bisa saudara kerjakan sterilisasi menggunakan metode pemanasan kering, ya. Nah, ada satu teknik pemanasan yaitu biasanya misalnya yang disebut dengan tindalisasi, ya, itu apa yang digunakan untuk membunuh spora bakteri. Ya, jadi ini pemanasannya ini biasanya kita menggunakan autoklaf, ya, jadi pemanasan uap dengan uap air bertekanan, ya, uap air yang bertekanan. Nah, kemudian tetapi tidak dilakukan hanya sekali, ya, biasanya setelah dilakukan sterilisasi, ya, kemudian ditumbuhkan lagi begitu, ya. Nah, itu biasanya nanti kalau sudah tumbuh koloninya di sterilisasi. Ini terutama adalah untuk bakteri-bakteri yang membentuk spora, ya. Karena saudara tahu, kan dikatakan bakteri yang mempunyai spora mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap lingkungan. Iya, betul, ya. Terhadap lingkungan apa? Ya itu tadi, misalnya pada suhu yang tinggi dia juga mampu, ya. Tetapi oleh karena itu biasanya dapat dilakukan dengan melakukan tindalisasi ini, ya. Nah, selanjutnya bisa juga dilakukan dengan metode penyaringan atau filtrasi. Ya. Ini juga digunakan biasanya untuk sterilisasi bahan, terutama adalah bahan yang tidak tahan panas. Ya, jadi apakah nanti saudara kalau di laboratorium itu misalnya eh, melakukan sterilisasi pada serum, ya, enzim maupun toksin begitu, ya. Eh, karena nanti kalau serum itu saudara panaskan ya akan merusak, kan begitu, ya. Proteinnya akan rusak sehingga nanti oleh karena itu perlu digunakan pemanasan yang aman, dilakukan sterilisasi yang aman, ya, tentunya tujuannya kan nanti supaya dia tidak terkontaminasi atau tidak ada atau tidak mengandung sel bakteri lagi, ya. Boleh melakukan dengan filtrasi, tentunya menggunakan nanti filter yang digunakan itu disesuaikan sebenarnya tujuannya untuk apa, ya. Kalau untuk bakteri ya mempunyai diameter yang berbeda gitu, ya, ya. Nah, ini biasanya nanti kalau saudara melakukan karena untuk teknik
penyaringan atau filtrasi ini memang banyak ya caranya ya. Nah, kita bisa menggunakan misalkan ini vakum filter ya, yang ada vakum ya nanti ini ya. Nanti bahannya nanti saudara apa digunakan alat vakum ini ya, yang nanti filternya ini berupa membran seperti ini ya biasanya. Itu yang bisa menyaring ya, jadi mikroorganismenya itu tidak masuk atau tidak ikut atau bisa tersaring setelah lakukan filtrasi sehingga dikatakan steril dari bakteri misalkan ya. Atau bisa saudara gunakan juga misalkan dengan milipur ya, jadi filter ini milipur ya. Jadi biasanya kalau jumlahnya sedikit bisa saudara gunakan milipur ini dengan menggunakan spat ya, jadi spat yang paling disposable gitu bisa ya. Nah, nah, pemilihan filter tadi sudah disampaikan ya bahwa kita tergantung nanti ya kalau misalkan menggunakan dengan bakteri yang tentunya ukurannya ini yang harus kita perhatikan gitu ya. Oke. Ya, ini beberapa alat yang secara umum bisa digunakan di laboratorium untuk melakukan sterilisasi. Nah, kemudian secara kimia. Ya, biasanya kalau secara kimia ini memang sering kita gunakan terutama untuk bahan-bahan ya. Artinya yang sering itu adalah digunakan untuk bahan-bahan dan lingkungan ya. Oleh karena itu biasanya sebahan ban ya. Nah, dari untuk bahan apa saja yang bisa digunakan ternyata bermacam-macam nanti ya. Jadi ini dikatakan di sini ada fenol, alkohol ya, alkin dan lain-lain ya. Nanti kalau misalkan eh, untuk lebih detailnya nanti saudara juga bisa sambil membuka-buka lagi ya referensi tentang fenol ya, tentang alkohol, kemudian berapa persen yang bisa dikerjakan ya. Nah, kemudian untuk anti apa desinfektan misalnya harus berapa konsentrasinya itu perlu ya. Nah, karena nanti bisa juga ada bahan kimia ini yang bisa atau digunakan untuk jaringan atau sel hidup ya. Jadi digunakan pada hostnya sendiri sehingga biasanya dikelompokkan uh, pada apa tadi antiseptik ya. Dari golongan yang sama misalnya. Yang penting tidak melakukan atau tidak terjadi iritasi dari jaringan tersebut. Ya, jadi aman biasanya begitu. Nah, secara umum ya, secara umum ini bisa diambil secara garis besar gitu ya, bahwa sebenarnya bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan antimikroba itu harus mempunyai persyaratan seperti ini ya, sehingga uh, termasuk atau bisa digolongkan bahan kimia yang ideal. Ya, apa itu? Nah, nanti bisa saudara baca ya, misalkan, oh dengan harus konsentrasi rendah itu sudah mempunyai uh, spektrum membunuh yang luas ya. Kemudian mudah larut dalam pelarutnya ya, mempunyai stabilitas yang baik dalam waktu yang lama ya. Yang penting juga tidak beracun ya bagi host baik itu manusia maupun ya banyak lagi ya. Dan yang penting juga apa ini harganya murah dan mudah diperoleh ya. Jadi mempunyai manfaat untuk membunuh ataukah terutama kalau memang sterilisasi yang ini ya harus membunuh ya, tapi mempunyai harga yang terjangkau gitu ya. Dan tidak berbahaya. Nah, tentang
Selanjutnya tentang apa ini? Desinfeksi. Kalau tadi sterilisasi berarti apa? Melakukan suatu kegiatan ya untuk membunuh, kan begitu ya, membunuh eh, mikroorganisme ya. Jadi tidak ada mikroorganisme yang hidup lagi ya. Nah, sedangkan kalau dibedakan antara desinfektan dan antiseptik ya, misalkan desinfeksi ini kan memang sebenarnya ini kan suatu kegiatannya ya, tindakannya. Tapi bahan yang kita gunakan, bahan kimia ini disebut dengan desinfektan atau antiseptik. Ya, tadi sudah disampaikan kalau desinfektan itu ya biasanya digunakan untuk ruangan, untuk benda-benda gitu. Ya. Nah, biasanya dari kedua bahan ini bisa dibedakan ya. Desinfektan itu biasanya dikatakan lebih kuat karena oleh karena itu tidak digunakan pada sel hidup atau jaringan, ya digunakan pada benda mati. Nah, artinya ya lingkungan misalkan ya bisa saudara menggunakan desinfektan. Ya, tetapi kalau antiseptik nanti sifatnya dia masih bisa bersifat bakteriostatis ya dan harus apa? Tidak toksik ya pada hostnya. Nah, tadi ya bagaimana penggolongan tadi yang ada ya penggolongan bisa fenol, bisa alkohol ya, bisa logam berat. Nah, ini contoh-contoh yang bisa dikerjakan atau bisa digunakan ya. Eh, Nanti saudara coba untuk memperkaya keilmuannya atau memperkaya materi ini sambil dibaca-baca mencari referensi gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya fenol itu ya. Jadi apa saja jenisnya yang bisa kita gunakan, kalau pengelompokannya bagaimana itu bisa eh, apa di lebih lebih detail lagi begitu ya. Ini. Bahkan untuk halogen dan senyawanya ini bermacam-macam juga ya nanti kalau banyak sekali. Oke, ya. Hmm. Nah, tadi kan selain digunakan misalnya untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan di lingkungan, ya, kemudian pada host, beberapa bahan ini, bahan kimia ini juga bisa digunakan untuk apakah mengawetkan makanan, ya, atau mencegah pertumbuhan mikroba di makanan, ya, atau bahkan mencegah apa tadi terjadinya pembusukan, gitu, ya. Nah, ini contohnya bisa kita gunakan garam ya, NaCl itu kan memang bakteri banyak ya yang mati ya kalau dengan NaCl ya. Jadi dengan garam, dengan kadar garam tinggi begitu ya. Nah, kecuali ada bakteri yang mampu tumbuh dengan konsentrasi garam 7,5% itu bakteri apa? Hmm? Bakteri apa? Kemarin. Bakteri gram positif biasanya ya. Fokus itu ada yang mampu tumbuh apa mampu tahan ya. Kemudian penggunaan gula juga demikian ya. Oleh karena itu beberapa makanan itu kan saudara tahu dibuat kenapa dibuat asinan, dibuat itu kan karena memang untuk pengawet ya. Jadi itu bisa sebagai pengawet. Dan bahkan pada ikan ya barangkali itu juga bisa digunakan pengawet dengan menggunakan garam. Ya, masih banyak lagi bisa menggunakan asam-asam organik ya. Hmm. Kemudian ada ini dikatakan nitrit juga mampu mencegah vegetasi spora menjadi sel vegetatif ya. Saudara tahu spora pada bakteri itu fungsinya untuk apa? Fungsi untuk apa tadi?
Apa peran spora pada sel bakteri? Halo, ada berapa ini? Banyak loh ini ya. Ada 100 itu kayaknya ya. Apa fungsi spora pada sel bakteri? Pertahanan, dok. Untuk mempertahankan diri di lingkungan yang Mempertahankan ekstrim. diri. Iya, jadi untuk pertahanan, alat pertahanan diri ya. Tapi dari lingkungan. Apakah suhu yang berbeda ya? Apakah ke adanya oksigen ya, itu juga bisa. Sehingga, nah, bakteri yang mempunyai atau yang mampu membentuk spora nanti setelah kondisi lingkungannya itu sudah kondusif, maka dia akan berubah menjadi sel vegetatif kembali, kan begitu ya? Ya, berbeda dengan spora pada fungi atau jamur. Jamur juga mempunyai spora ya. Ya, Iya. belum, karena belum praktikum belum ke arah jamur ya, belum pemeriksaan jamur ya kemarin ya. Ya, sudah lah pemeriksaan jamur. Saya soalnya nggak mengikuti 2 minggu. Hmm, Belum, dokter. Oh, belum. Oke ya. Tapi saudara tahu kalau bakteri itu mempunyai spora ya. Iya, Pertanyaan dokter. saya kalau mau melihat apakah bakteri ini, apakah semua bakteri membentuk spora? Pertanyaannya. Sehingga bakterinya nanti mampu bertahan dengan lingkungan yang tidak kondusif pun. Iya, apakah semua bakteri mempunyai atau mampu membentuk spora? Tidak ya, jawabannya tidak ya. Nah, kalau begitu bakteri apa sih yang bisa atau mampu membentuk spora? Apa contohnya kemarin? Saudara kan sudah belajar Bacillus spora itu ya. anthracis. Apa? Bacillus anthracis, bukan, dokter. Bacillus anthracis. Jangan pakai bukan. Mosok. Ya, ya, Bacillus itu memang mampu membentuk spora ya. Oleh karena itu biasanya nanti ada hubungannya nanti dengan penyebaran penyakit itu ya. Bakteri-bakteri yang mempunyai spora biasanya memang eh, agak lebih sulit dalam pengendaliannya. Ya. Makanya nama penyakit antraks itu paling ditakuti itu ya. Ya. Karena memang bakterinya mampu membentuk spora. Ya. Nah, berbeda dengan pada jamur, kalau jamur itu karena memang spora digunakan untuk reproduksi, ya hampir semua jamur mempunyai spora ya. Jadi, tapi tipe atau jenisnya yang berbeda-beda kan begitu ya. Ya, nanti mungkin eh, apa dasar fungi belum ya? Dasar fungi biasanya setelah UTS ya. Jadi jadwalnya biasanya begitu ya mungkin setelah UTS. Tapi yang penting saudara tahu bahwa baik spora maupun sorry, baik jamur maupun bakteri mempunyai spora. Tapi fungsinya yang berbeda. Ya, ini bahkan biasanya kalau pada proses pembuatan keju itu bisa diberikan bahan-bahan ya, isin atau natrisin ini untuk mencegah pembusukan ya oleh mikroorganisme. Nah, ternyata untuk apa ini? Untuk menghitung atau untuk mengetahui kekuatan ya dari suatu desinfektan itu bisa kita menggunakan misalkan dengan koefisien fenol ya ini metodenya ya. Jadi bisa dengan uji dilusi maupun uji difusi ya. Untuk apa ini koefisien fenol ini ya nanti dibandingkan dengan fenol gitu ya. Jadi dibandingkan dengan fenol standar ya. Kemudian untuk uji dilusi itu biasanya nanti kita menggunakan teknik pengenceran ya. Jadi menggunakan um, teknik pengenceran begitu ya. Dan
Sedangkan untuk yang difusi itu biasanya kita menggunakan media padat gitu ya. Jadi kita gunakan biasanya dengan menggunakan paper disk gitu ya. Itu bisa digunakan. Nah, ini ada tekniknya, nanti tolong saudara baca ya. Jadi nanti, kalau untuk menghitung kekuatan atau kekuatan dalam membunuh suatu desinfektan, bisa kita gunakan koefisien Fenol. Caranya nanti ini bisa dibaca ya. Jadi apa saja yang akan disiapkan, yaitu menyiapkan suspensi, misalkan suspensi bakteri apa ini kebetulan yang diberi contoh ini adalah Staphylococcus aureus dan Salmonella. Ya. Staphylococcus. Mungkin saudara juga belum mempelajari tentang karakter bakteri ya, tetapi paling tidak saudara juga sudah pernah mengenal gitu ya. Itu misalnya kalau Staphylococcus itu ya pasti bakterinya berbentuk bulat ya, karena ini sudah ada tuh kata coccus ya. Ya. Kalau Salmonella biasanya ya ini adalah merupakan bakteri biasanya berbentuk batang tapi dia gram negatif ya. Biasanya kalau ada yang belakangnya ela itu biasanya gram negatif. Nah, kemudian menyiapkan larutan fenol karena memang dibandingkan dengan fenol standar. Nah, ini ada tekniknya ya nanti ya. Kemudian menghitung berapa sih koefisien fenolnya ya. Itu bisa diketahui nanti ya. Bahwa kalau hasilnya itu kurang dari 1, ya, itu nanti disebut kurang efektif. Tapi kalau hasilnya lebih dari 1, nilai koefisien fenolnya itu efektif. Ya, jadi berdasarkan ini ya, hasil bagi dari faktor pengenceran tertinggi desinfektan dengan faktor pengenceran tertinggi fenol standar yang digunakan, ya, yang masing-masing dapat membunuh mikroba. Artinya minus ini artinya apa? Tidak tumbuh ya, ya. Tapi kalau positif ini tumbuh, ya. Membunuh dalam jangka waktu 10 menit, tetapi tidak membunuh dalam waktu 5 menit. Nah, ini hasilnya. Bapak ini berarti dikatakan ada nilai larutan desinfektan ujinya 100, kemudian larutan fenolnya 80 ya, yang 10 menit ini ya. Ya, sehingga dikatakan hasilnya perbandingannya adalah 1,25. Ini artinya lebih dari 1, bahwa bahan ujinya ini, desinfektan ujinya ini adalah efektif sebagai sebagai ini nggak ada ya yang ya. Sorry. Tadi ada, saya lihat kok ada ya tadi ya, ada apa? Ada dilusi ya, dilusi difusi. Ini tekniknya saja yang berbeda ya. Kalau dilusi itu ada ya. Sebentar. Di belakang ada. Nggak ada ini sepertinya ya. Oh iya, sudah langsung resistensi ini ya. Jadi prinsipnya kalau di lusi itu kita biasanya bahan yang kita uji itu nanti kita buat suatu larutan gitu ya. Nah, kemudian pengujiannya juga dengan larutan. Ya. Nah, biasanya nanti dari sana kita bisa melihat apakah bahan ini bersifat membunuh atau menghambat. Ya, karena nanti dari dilusi itu kita bisa menghitung kadar minimal ya dari suatu bahan antimikrobanya itu ya yang masih bisa menghambat tumbuhan. Itu yang disebut dengan MIC, yaitu minimal inhibitory concentration. Ya, tadi kan ada itu yang dilusi ya. Selanjutnya nanti dilanjutkan dengan menghitung MBC-nya
biasanya kita tumbuhkan pada media padat ya dari hasil MIC tersebut. Kita lihat apakah ada pertumbuhan bakteri atau tidak. Kalau ada pertumbuhan bakteri, berarti konsentrasi yang sudah kita ketahui tadi ya, yang dimana masih terjadi pertumbuhan, artinya dia tidak membunuh bakteri ya. Oleh karena itu biasanya kita bisa melihat bahwa sebenarnya bakteri ini dan bahan antibakteri ini bersifat menghambat ya. Nah, kemudian dikatakan untuk kemoterapi, jadi kemoterapi itu kan sebenarnya kan kemo itu kimia, terapi itu pengobatan kan begitu ya. Artinya pengobatan itu menggunakan zat kemoterapik yang tentunya berasal dari bahan kimia kan begitu ya. Ya. Tapi bahan kimia ini bisa berasal dari produk suatu mikroorganisme atau memang bahan kimia ini dibuat secara sintetik. Ya. Sifatnya juga sama ya. Jadi ada yang mampu membunuh, kalau khususnya karena kita mempelajari sel bakteri, ya, membunuh bakteri yang disebut sebagai bakterisidal atau bakterisid, atau yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri yang disebut dengan bakteriostatis. Ya. Jadi kalau bahan kimianya produk mikroorganisme itu ya langsung, misalnya contohnya apa? Kan ada antibiotik ya yang dihasilkan oleh apa? Jamur misalnya, penisilium. Iya, ya, penisilium. Ya, penisilium itu. Nah, tapi kalau bahan aktifnya itu mampu disintesis secara kimia, itu juga bisa. Ya, biasanya nanti misalkan di suatu industri begitu ya, itu adalah yang disebut sebagai bahan yang kemoterapi yang bersifat Nah, sedangkan apa ini? Apa cara bekerjanya ya? Jadi aktivitas bukan aktivitas ya. Ya, aktivitas ya, artinya bekerja aktifnya itu dikatakan aktivitasnya ya. Jadi apakah hanya pada spesies bakteri tertentu atau bisa juga pada beberapa spesies ya. Oleh karena itu, kalau misalkan dia memang mampu membunuh atau bekerjanya itu aktivitasnya bisa pada beberapa spesies bakteri, maka dikatakan mempunyai spektrum yang luas. Ya. Tetapi kalau hanya pada spesies tertentu, itu dikatakan mempunyai spektrum yang sempit. Ya, jadi nanti ini juga mungkin saudara lebih banyak ya, atau lebih banyak dibahas ya kalau sudah masuk ini kan, karena ini bekerja belajar tentang antibiotik, maka mungkin nanti pada saat farmakologi ya saudara akan mempelajari antibiotik ini lebih 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 lengkap lagi, lebih luas lagi begitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau ada bahan kimia yang mampu digunakan untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme yang lain, tapi bahan ini berasal atau hasil metabolisme dari suatu mikroorganisme tertentu, ini yang disebut dengan antibiotik. Ya, jadi ini ada dari beberapa referensi ini ya kita peroleh. Ternyata banyak sekali ya mikroorganisme. Baik itu sel bakteri maupun kapang ya ini ya, sepertinya ya, penicillium seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya. Ada Bacillus subtilis ya. Ada Bacillus polymixa ya.
ada Streptomyces, ya. Ini penicillium ini juga tidak hanya penicillium penghasil penisilin, tetapi juga griseofulvin, ya. Kemudian ada golongan yang lain, misalkan aminoglycoside ini ya, ternyata ini dari Streptomyces ya. Kemudian Micromonospora ini juga mampu menghasilkan aminoglycoside ya. Nanti lebih apa itu, lebih banyak dibahas itu pada materi atau pada mata kuliah farmakologi ya. Jadi ya, ternyata banyak sekali ya, bahkan ada yang broad spectrum ini ya, juga ada beberapa golongan ya, dari nanti kan bermacam-macam nanti ya bakteri apa untuk mempelajari tentang antibiotik. Nah, kemudian ini ada contoh ya, beberapa bakteri apakah dia bersifat menghambat pertumbuhan atau membunuh ya. Ini contoh ini. Ya. Nah, bahkan ya, bagaimana mekanismenya? Ternyata mekanismenya ya memang bermacam-macam mekanismenya ya. Jadi ada yang merusak sintesis atau menghambat sintesis dinding sel dari sel bakteri ya. Dan ada yang merusak membran sitoplasmanya ya. Ya. Bahkan ada yang sintesis asam nukleotnya, yaitu dalam hal ini adalah LDNA ya. Bahkan menghambat atau merusak sorry bukan menghambat ya, tapi ini merusak fungsi ribosom ya. Dan ada juga yang menghambat pembentukan atau metabolisme folat ya. Jadi macam-macam ini dari antibiotik ya. Nah, nanti bagaimana cara kerjanya ini bisa saudara baca ya, bahwa memang ada yang merusak sintesis dinding sel ya. Jadi sel bakteri itu kan secara apa? Secara umum morfologinya, struktur dari sel bakteri yang sudah saudara pelajari ya kemarin ya. Jadi dimulai dari dinding sel ya, kemudian membran sel, kemudian ada ribosom ini ya, ada yang 50 subunit, ada yang 30, dan ada DNA-nya ya. Nah, ini semuanya ini kan mempunyai apa? Mempunyai peran untuk kehidupan dari sel dari ini. Kan begitu ya. Oleh karena itu, antibiotik-antibiotik ini nanti bisa bekerja dari berbagai lini ya, artinya berbagai kerusakan mana yang bisa dikerjakan sehingga akan menyebabkan kematian dari sel dari ini. Ya, terutama ini adalah sintesis protein ya. Nah, kalau sintesis protein itu di mana? Kan di ribosom ya. Jadi kan ribosom inilah yang mempunyai peran untuk merusak sintesis dari protein. Nah, itu tadi tentang pengendalian yang bisa kita kerjakan. Ya, jadi selanjutnya untuk resistensi mikroorganisme atau resistensi mikroba ini terhadap bahan antibiotik itu secara global memang saat ini ya dikatakan telah terjadi resistensi mikroba ya terhadap antibiotik terhadap berbagai macam antibiotik ya. Nah, sebenarnya resistensi sendiri itu bisa didefinisikan ya, jadi akan suatu kondisi atau fenomena terjadi kerentanan mikroorganisme patogen ya terhadap antibiotik menjadi lebih rendah atau bahkan hilang ya. Sehingga dikatakan ya memang antibiotik itu sudah tidak bisa bekerja apakah membunuh maupun menghambat pertumbuhan bakteri ya, itu disebut sebagai resisten atau resistensi.
Nah, sedangkan mekanismenya ternyata ada berbagai macam. Ya, jadi nanti ada yang menyebabkan perubahan target antibiotiknya. Ya, ada yang menginaktivasi eh, reaksi enzimatisnya, ya, karena untuk melakukan apa mekanisme tadi, ya, yang bekerjanya tadi, ya, apakah dia merusak dinding sel, ya, itu juga ada yang bekerja secara enzimatis, kan begitu, ya, sehingga nanti kalau terjadi inaktivasi enzimatis, maka tidak terjadi atau terjadilah sifat resistensi tersebut, ya. Jadi ini terutama biasanya kalau inaktivasi enzimatis ini adalah pada antibiotik beta-laktam biasanya, ya. Ya. Kemudian ada antibiotik efflux, ya. Ini artinya dia antibiotiknya sebenarnya masuk, tetapi begitu masuk antibiotik ini dikeluarkan gitu dari sel bakterinya, ya. Jadi itulah, ya. Nah, kemudian bisa juga dengan mengurangi permeabilitas terhadap antibiotik, ya, sehingga uh, bahan antibiotiknya ini tidak sampai terjadi apa, tidak sampai ke target yang dituju, ya, atau bahkan bisa terjadi perlindungan, jadi ada dilindungi target antibiotiknya ini. Nah, ini terutama adalah pada bakteri-bakteri yang mampu membentuk biofilm, ya. Ya, atau bahkan terjadi substitusi target antibiotik, ya, sehingga ya nggak nyampe kan gitu, ya, ya. Nah, ternyata sifat resistensi ini kalau secara garis besar, ya, pada secara dasar itu bisa dikatakan bahwa resistensi terjadi secara alami atau innate atau secara dampaknya. Itu yang disebut dengan keyword, ya. Jadi sifat resistensi bakteri itu ada yang memang secara alami, tapi ada juga yang secara perolehan kedapatan, ya. Nah, ini misalnya perubahan target antibiotik tadi ini nanti di anu ya sambil dibaca, ya. Jadi jadi eh, perubahan target ini misalnya, ya, itu ternyata terjadi perubahan protein coding gen, ya. Jadi gen misalnya pada ribosom 50S, ya, ini ternyata dia akan akan mengakibatkan resistensi karena memang ada beberapa gen, ya, yang sebenarnya dia seharusnya dia membantu proses enzimatisnya, tetapi dengan adanya perubahan target antibiotik ini, dia sehingga tidak bisa digunakan lagi, kan gitu, ya. Atau bahkan ada juga yang menginaktivasi enzimatis tadi yang sudah saya sampaikan, terutama adalah pada bakteri, pada apa, antibiotik beta lactam. Ini contohnya, ya, AMPC, gen AMPC, BLAST, ya, BLAST-M itu kan merupakan gen pengkode beta antibiotik beta laktam atau resistensi terhadap antibiotik beta laktam, ya. Nah, tadi yang antibiotik efflux ini, ya, nah, ini karena adanya apa ini membran ini, ya, sehingga dapat mengeluarkan, jadi secara alamiah antibiotik yang masuk itu dikeluarkan kembali begitu, ya, sehingga tidak sampai target antibiotiknya, ya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri, ya. Jadi bagaimana kalau mengurangi permeabilitasnya, ya. Nah, ternyata ini misalnya pada gen EMP, ya, ini adalah merupakan apa ini protein, ya, membran luar ini, ya. Jadi biasanya ini pada gram-gram negatif, ya. Kemudian perlindungan ini bagaimana, ya. Contohnya adalah gen Q dan A.
Nah, sedangkan sifat resistensi tadi ya, ternyata dikatakan bahwa sebenarnya sifat resistensi ini memang bisa secara umum ya, itu dapat diperoleh karena uh, dikatakan bersifat apa ini, secara horizontal ya, yaitu bila terjadi misalkan terjadi mutasi atau transfer DNA ya. Secara horizontal itu berarti apa? Dari satu sel ke sel yang ya. Misalnya ternyata ada konjugasi ya. Kemudian ada transformasi. Ini istilahnya ya, ada transduksi. Nanti dipelajari juga sebenarnya konjugasi itu bagaimana sih transfer gennya ya. Kalau transformasi itu bagaimana transfer gennya ke eh, sel yang lain itu. Gitu ya. Dan ini bahkan dikatakan ternyata transfer gen yang dengan atau secara horizontal itu dapat terjadi antara bakteri dari spesies yang sama, antara spesies yang berbeda, dan dengan beberapa mekanisme yang berbeda. Ya. Nah, transfer gen ini sebenarnya adalah mampu menghasilkan variasi genetik beberapa bakteri, dan tentunya ini mampu menyebabkan masalah yang besar karena bisa terjadi apa? Penyebaran gen resisten antibiotik. Ya, jadi seperti yang secara global yang sudah diketahui ya, misalnya beberapa bakteri gram negatif itu ternyata mampu membawa suatu sifat resistensi ya. Iya, kita kalau sudah mau batuk tidak bisa di stop soalnya ya. Ya, jadi bahayanya atau permasalahannya adalah eh, penyebaran gen resisten terhadap antibiotik. Ya, saat ini secara global yang sudah diketahui, misalnya kalau pada bakteri gram negatif, ya, terutama golongan Enterobacteriaceae, ya, tidak menutup kemungkinan juga pada bakteri gram yang gram negatif yang lain, yaitu adanya penyebaran gen resisten terhadap gen ESBL ya, terhadap antibiotik beta-lactam ya. Dan pada gram positif itu adanya resistensi terhadap metisilin ya. Nah, kalau terjadi resistensi ya tentunya atau terjadi penyebaran yang masif misalnya, maka menjadi suatu permasalahan yang besar karena yang pertama tentunya harus mempunyai alternatif antibiotik yang lain, ya. Dan ini juga tidak mudah, ya. Karena apa? Karena antibiotik yang baru itu dalam menghasilkan suatu antibiotik yang baru itu juga memerlukan waktu yang tidak singkat, gitu, ya. Kemudian tentunya kalau karena tidak ada artinya penggunaan atau tidak ada antibiotik yang atau berkurangnya antibiotik yang mampu digunakan,
ya, atau yang mampu memberikan pengendalian terhadap infeksi itu, sehingga ya nanti pasti proses perjalanan penyakit ini juga akan panjang kan begitu, ya, dan kemungkinan terjadi kematian juga ada. Di samping tentunya, terutama kalau pada manusia, ya barangkali juga biaya pengobatannya yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Ya. Nah, selanjutnya ternyata bagaimana mekanismenya? Tadi kan disampaikan ya, ada konjugasi, ada transduksi, ada transformasi. Ya, jadi bagaimana sih kalau ternyata kalau konjugasi ini gen ini ya akan berpindah ke uh, sel bakteri yang lain melalui filinya. Ya. Tapi kalau transduksi itu biasanya dibantu oleh suatu mikroorganisme yang disebut dengan bakteriofag. Ya. Ini biasanya berupa virus. Ya. Sedangkan transformasi ini bila terjadi kematian biasanya ya, tapi DNA atau plasmid biasanya ya, itu yang ada gen tersebut itu biasanya memang banyak terdapat di plasmid, sehingga ini yang akan menyebabkan mudah untuk penyebaran ya, karena dia terletak di dalam plasmid ya, sehingga akan menjadi sumber penyebaran pada sel yang lain. Nanti sedangkan gambarnya ya bagaimana proses apa tadi konjugasi ya, kemudian bagaimana proses misalkan dengan menggunakan apa tadi kan bisa dengan konjugasi ya, bagaimana dengan transduksi ya, itu ini secara umum bisa saudara amati ya. Jadi tadi kalau apa kalau konjugasi tadi apa? Melalui apa tadi? Tadi loh sebelumnya kan sudah saya sampaikan tadi ya. Udah, ya. Ya, kalau konjugasi tadi melalui pilih, ya, ya. Tapi kalau transduksi itu melalui bakteriofag, ya. Sedangkan transformasi ini yang biasanya ada plasmid ini akan keluar pada pada bakteri yang sudah mati biasanya begitu, ya. Jadi dari yang mati itu ya, dia akan mengeluarkan atau plasmid ini bisa masuk ke sel yang lain. Gitu. Ya, jadi nanti lah ini loh kan der bakteri ini ya, tapi plasmidnya ini bisa masuk ke ya ini apa sel bakteri yang lain. Ya, atau bahkan tadi kalau konjugasi tadi mana? Fili ya, melalui fili. Ya, ya. Atau bahkan kalau transduksi berarti dia ditransduksi, berarti ada suatu bahan yang mampu memasukkan, ya, yaitu yang disebut dengan bakteriofag, ya. Oke. Nah, ini beberapa bakteri ya yang sudah dipublikasikan ya. Nah, ini ternyata yang membawa sifat resistensi ya. Ini yang bisa ditemukan ini ya. Ada bakteri-bakteri tertentu. Nah, sehingga tentunya
untuk mengurangi sifat resistensi ini ya kita harus mempunyai komitmen ya bahwa penggunaan antibiotik ini harus memang betul-betul dilakukan dengan rasional ya, dengan rasional itu dengan benar. Ya, misalnya antibiotik hanya digunakan pada kasus infeksi oleh bakteri. Ya, itu kan rasional ya. Jadi oleh karena itu, karena dari kasus atau dari laporan kasus ya yang ditengarai terjadi peningkatan sifat resistensi. Iya ya, udah ya ya ya, ya silakan ya Waalaikumsalam. Ya, jadi apa tadi? Penggunaan antibiotik yang rasional. Ya, dulu memang karena memang ada beberapa antibiotik ini yang bisa digunakan sebagai growth promotor atau pemacu pertumbuhan, maka dulu sering digunakan ya antibiotik ini ditambahkan pada bahan pakan ya, jadi bahan pakan ternak itu ditambahkan ya, atau bahkan peternak sendiri juga menambahkan gitu ya. Nah, alasannya juga memang logis ya, karena mereka berpikiran karena antibiotik ini kan bisa digunakan untuk mengendalikan mikroorganisme ya, mengendalikan bakteri ya. Sehingga mempunyai pemikiran ya, atas dasar itulah maka kalau saya berikan antibiotik kan berarti nanti tidak terjadi infeksi oleh bakteri gitu ya. Nah, tapi lupa bahwa kalau dosis yang tidak tetap, tidak tepat, itu justru akan apa? Mempermudah bakteri untuk bersifat resisten kan begitu terhadap antibiotik itu. Ya. Jadi yang tadinya mungkin bisa membunuh karena dosisnya dikurangi, ya, sehingga ada bakteri yang tidak terbunuh. Tapi dia mempunyai sifat, nah artinya yang dengan apa? Sifat yang tahan kan begitu, ya. Nah, kemudian bakteri-bakteri ini akan berkembang biak sehingga akan menyebabkan bakteri yang semakin banyak dan tidak tahan terhadap antibiotik itu. Ya, yang seharusnya bisa membunuh akhirnya ya tidak bisa membunuh kan begitu. Ya. Nah, oleh karena itu penggunaan dosis juga harus ya. Kemudian saat ini sering sudah banyak dikembangkan misalnya tentang penggunaan alternatif ya, misalkan penggunaan herbal ya, penggunaan probiotik ya. Kemudian bakteriosin ya, ini bahan hasil metabolit dari suatu bakteri juga ya. Bahkan saat ini banyak dikembangkan bakteri predator ya. Ini kalau di Fakultas Kedokteran Hewan ini ada Prof. Iwan Sahrial ya yang yang mengembangkan jadi banyak melakukan riset-riset tentang bakteri predator ini ya. Bahkan riset yang terakhir itu saya melihat bisa digunakan pada bakteri Salmonella. Nah, beberapa sifat bakteri yang bersifat resisten terhadap antibiotik ini itu tadi yang sudah saya sampaikan ya. Kalau pada bakteri gram positif pada Staphylococcus aureus ya, itu adalah methicillin resistant ya. Jadi bakteri MRSA ya. Dan pada yang gram negatif terhadap antibiotik beta-lactam itu adalah bakteri penghasil extended spectrum beta-lactamase ya. Yang pada gram negatif banyak ya.
Nah, pada MRSA ini memang dikatakan bahwa memang MRSA ini sebenarnya merupakan strain dari Staphylococcus aureus ya, yang mempunyai sifat yang berbeda dengan Staphylococcus aureus yang lainnya ya, secara genetik karena memang dia mempunyai gen ya yang mampu membawa sifat ini ya, resistance ini. Nah, ini kalau terutama pada penderita yang terinfeksi oleh MRSA ini memang agak sulit ya, karena strain ini itu apa resisten juga pada semua antibiotik golongan beta-lactam juga ya. Apakah tahu nanti ya pada saat saudara belajar tentang farmakologi itu antibiotik itu kan memang nanti dikelompokkan ya. Ada beberapa jenis begitu ya, bahkan untuk antibiotik beta-lactam sendiri itu kan nanti dimulai dari yang pertama golongan penisilin ya sampai mungkin ada sulfatan ya, kemudian ada beta-lactam inhibitor ya. Itu semuanya adalah yang itu sebenarnya mampu dirusak gitu ya oleh 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 enzim yang dihasilkan oleh bakteri tertentu ya atau yang disebut dengan enzim beta-lactamase gitu. Nah, ini beberapa teknik untuk mengidentifikasi bakteri MRSA ya. Antara lain kita bisa melakukan karena MRSA ini secara fenotip memang kita tidak bisa membedakan ya apakah MRSA artinya Staphylococcus aureus bersifat MRSA atau tidak gitu ya, yang non MRSA. Nah, kemudian tetapi bisa dilakukan dengan melihat apa resistensinya ya, jadi resistensinya yaitu dengan uji sensitivitas terhadap antibiotik. Nanti ada beberapa antibiotik ya, terutama adalah golongan oksasilin ya, itu yang digunakan uji yang bisa menghasilkan suatu sifat resistensi terhadap oksasilin ya pada uji sensitivitas antibiotik dengan metode Kirby Power ya. Itu suspeknya, tapi bisa juga dengan dikonfirmasi, yaitu bakterinya ini ditumbuhkan atau diinokulasi pada media ORSA, yaitu Oxacillin Resistance Screening Agar, Resistance Screening Agar ya, yang nanti akan tampak adanya karena di sana ada anilinnya ya, sehingga akan berubah menjadi warna biru. Gitu. Ya, atau bahkan saat ini juga bisa kita gunakan Vitek tool maupun dengan melihat secara genetik dengan melihat gen pembawa MRSA ini dengan uji PCR. Nah ini ya, jadi kalau ada untuk konfirmasinya kita bisa mengumpulkan pada media ORSA ya. Ini pertumbuhan koloninya ya. Nah, sedangkan pada ESBL ya, ESBL yaitu extend spectrum beta-lactamase. Ini biasanya dipunyai atau yang bisa membawa gen ini adalah bakteri gram negatif ya, dan sangat mudah ditransformasikan atau dipindahkan ke bakteri-bakteri yang lain karena dengan 3 cara tadi ya. Apalagi ini kan letaknya di plasmid ya, sehingga lebih mudah untuk dipindahkan gitu. Ya.
Jadi sebenarnya ESBL itu merupakan enzim yang dapat menghidrolisis antibiotik golongan beta-laktam, baik itu semua golongan penisilin, ya, sampai cephalosporin generasi ketiga, ya, Astreonam, dan Carbapenem. Ya. Nah, ini yang sudah diamati atau sudah diketahui, ya. Ini ada bakteri ini, ya. Jadi pertama adalah golongan gram negatif Enterobacteriaceae, ya, atau ya golongan gram negatif yang lain, ya, seperti Pseudomonas, ya. Nah, karena adanya bakteri penghasil ini, sehingga banyak sekali antibiotik ini yang dihidrolisis, ya, sehingga dia akan dirusak dan akan menimbulkan sifat resistensi. Nah, untuk identifikasinya ini sama, yang pertama adalah isolasi dan identifikasi bakteri. Jadi apakah itu Escherichia coli, ya, kemudian Klebsiella kah, ya, ataukah Pseudomonas, ya, mungkin bakteri yang lain, ya, seperti misalnya apa Citrobacter kah, ya, juga bisa, ya. Nah, kemudian nanti setelah mendapatkan isolat ini, ya, tentunya setelah dilakukan identifikasi baik secara mikroskopis maupun biokimia, ya. Selanjutnya bisa dilakukan dengan melihat suspeknya, yaitu dengan uji resistensi dengan metode Kirby Power, tentunya harus mengandung atau mempunyai terdiri dari beberapa antibiotik ini, ya, golongan antibiotik beta-laktam ini maksud saya, ya. Itu kalau dia memang resisten, baru nanti bisa kita katakan suspek ESBL, ya. Selanjutnya bisa dikonfirmasi, yaitu bisa dengan melihat juga, ya, sifat resistensinya dari pertumbuhan bakteri, ya, dengan uji sensitivitas juga, ya, tetapi ujinya disebut dengan DDST atau double D, karena nanti menggunakan dua antibiotik, ya, yang mana nanti akan memberikan suatu sifat sinergi yang akan meningkatkan zona hambatnya itu, ya. Atau bisa juga kita menggunakan peralatan yang saat ini bisa digunakan adalah Vitektu atau barangkali dengan uji menggunakan PCR, ya, untuk mengetahui sifat dari bakteri ini, ya, ini. Nah, jadi uji konfirmasinya ini yang dikatakan bisa terjadi sinergis, ya. Nah, sedangkan dengan PCR tentunya kita akan mengetahui apakah memang ada gen, ya, yang mengkode ESBL. Ya, kita tahu untuk gen yang mengkode ESBL itu bermacam-macam, ya. Jadi ada yang disebut dengan gen BLATEM, ya, kemudian ada gen BLA-CTX, ya, kemudian ada BLA-OXA, ya, bahkan juga ada BLA-SHV, ya. Yang nantinya tentunya kalau pada PCR, yang penting saudara harus menggunakan atau menyiapkan primernya, ya. Nah, kemudian nanti setelah menyelesaikan, ya, ujinya, kemudian nanti setelah dilakukan elektroforesis baru saudara bisa melihat apakah ada band atau pita, ya, yang sesuai dengan nukleotida yang ada, ya, atau spirnya ini sesuai dengan primer yang digunakan, ya. Kalau ini sebagai contoh, ini diberi contoh, ya, kita kalau untuk melihat atau untuk konfirmasinya, misalnya kita temukan gen BLATEM misalnya, ya, tapi
Ini contohnya kalau ini menggunakan, saya nggak tahu ini kok nggak ada ininya ya, primernya ya, tetapi tiba-tiba pokoknya kalau ada platen ya panjangnya sekian desper ya. Ini bisa diketahui dari hasil yang diperoleh ya, gitu. Ya, baik. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan ya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang apa tadi pengendalian dan Bakteri, dokter. resistensi terhadap mikroorganisme, kok mikroorganisme? Apa tadi? Mikroba ya sama ya. Jadi itu terutama kalau mikroba itu sebenarnya adalah sel bakteri ya, karena memang ini ada hubungannya dengan resistensi antibiotik ya nanti. Ya, baik. Ternyata sudah sore juga ya. Ini saya sudah ditinggal ini sama orang-orang ini. Bisa saya akhiri ya? Dok, terima Ya, kasih. ya. Oke. Jadi